Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada tanpa kurangan satu apapun, kami sehat, kami kuat semuanya karena anugerah daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami ingin kembali bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu, kiranya Engkau berbicara lewat setiap hati dan kehidupan kami, biar firman-Mu yang kami dengarkan kiranya boleh menjadi kekuatan dan rema yang baru dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap terus mengembangkan apa yang menjadi talenta bahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa hari ini kita berbicara tentang shape yang memiliki pengertian, yaitu karunia rohani, hati, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman. Perumpamaan, ada satu perumpamaan Yesus tentang talenta menggambarkan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Tuhan mengharapkan bahwa kita pakai itu, kita lakukan atau kita kerjakan itu untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengembangkan karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan kita, menjaga hati kita untuk terus menyala, menumbuhkan karakter dan kepribadian kita, dan memperluas pengalaman sehingga kita semakin lebih efektif dalam pelayanan-pelayanan kita. Paulus pernah berkata kepada orang-orang di Filipi, di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-18, bertumbuhlah terus dalam pengetahuan dan pengertian. Dan ia mengingatkan Timotius di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-19, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jika kita tidak melatih otot-otot kita, otot-otot itu menjadi lemah dan tidak bertumbuh. Demikian juga halnya jika kita tidak memakai kemampuan, keterampilan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Jika kita tidak memakai itu dengan baik, maka kita akan kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sangat mengharapkan setiap talenta, karunia, keterampilan, bahkan kemampuan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tuhan sangat mengharapkan bahwa itu kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Bahkan ada satu perumpamaan di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-28. Di situ Tuhan berkata demikian. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Gagal memakai apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita akan kehilangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain, ketika kita gagal untuk mengembangkan, untuk melakukan, mempergunakan tak setiap talenta yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, maka Tuhan akan ambil talenta itu, keterampilan itu, kemampuan itu dari kehidupan kita. Sebab itu, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, dan pakailah karunia itu. Terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, karunia apapun yang telah diberikan kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari
kita dapat kembangkan, kita dapat praktikkan, kita dapat besarkan. Contohnya dalam hal bernyanyi. Ketika kita diberikan talenta, suara yang indah, kita harus latih, kita harus praktikkan. Dengan apa? Dengan melatih suara kita, pita suara kita terus menyanyi, bahkan melakukan setiap latihan-latihan pernapasan dan lain-lain sebagainya. Agar apa? Agar kita dapat bernyanyi dengan baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menjadi penyanyi atau penyembah-penyembah, bahkan kita dapat melayani Tuhan lewat suara kita dengan baik. Kita harus kembangkan. Mari, Bapak Ibu Saudara, kembangkanlah diri dan pelajarilah apapun yang dapat kita pelajari. Mari kita sama-sama pusatkan perhatian kita untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bekerja sehingga kita tidak perlu malu. Sama seperti contohnya saya bisa bernyanyi, tetapi saya belum tentu pandai bernyanyi. Saya bisa memasak, tetapi saya belum tentu pandai memasak. Sebab itu, saya mau terus kembangkan apa yang menjadi kemampuan saya, apa yang menjadi talenta saya, karena saya rindu lewat talenta, lewat keterampilan yang saya miliki. Biar lewat itu semua saya dapat melayani Tuhan, saya dapat memuliakan nama Tuhan. Dan saya mau tetap terus belajar agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kesempatan pelatihan untuk mengembangkan diri kita dan mempertajam keterampilan apa yang mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dapat yang Bapak Ibu Saudara miliki. Bapak Ibu Saudara mungkin pandai bernyanyi, pandai bermain musik, atau pandai memasak, dan yang lain-lain. Apapun keterampilan yang Bapak Ibu Saudara miliki, mari kembangkan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memajukan pelayanan di mana kita bergereja. Karena di surga nanti, suatu saat nanti ketika kita ada di surga, tugas kita hanya satu, yaitu melayani Tuhan selamanya. Dan sekarang kita dapat mempersiapkan diri kita untuk melayani atau untuk pelayanan yang kekal itu dengan mempraktikannya. Sama seperti atlet yang mempersiapkan diri untuk suatu pertandingan, dia harus berlatih untuk menghadapi hari besar itu, Bapak Saudara. Guru saya di sekolah kita Palembang pernah berkata seperti ini. Setiap orang Kristen atau setiap orang percaya harus memiliki atau harus suka bernyanyi dan menyembah Tuhan. Ketika kita tidak suka menyembah Tuhan, bagaimana ketika nanti kita di surga nanti? Karena di surga nanti yang kita lakukan hanyalah menyembah Tuhan. Dan ketika kita tidak suka menyembah Tuhan, lalu apa yang dapat kita perbuat di surga nanti? Sebab itu, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan, untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, karena kita harus praktikkan mulai dari kehidupan kita di dunia ini. Guru saya di sekolah Alkitab Palembang pernah berkata demikian. Seharusnya setiap orang percaya, setiap orang Kristen, kesenangannya, kesukaannya adalah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Karena itu harus kita praktikkan. Dimulai kita dari kehidupan kita di dunia ini, karena ketika nanti kita ada di surga bersama-sama dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus kembangkan setiap talenta, karunia, keterampilan, kemampuan apapun yang Bapak Ibu Saudara saat ini miliki. Mari kembangkan itu semua hanya untuk satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan malu, mari kita sama-sama belajar. Saya masih belajar, dan mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan itu semua. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami mengembangkan setiap talenta, karunia, keterampilan, bahkan kemampuan apa yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, tuntun kami, biar kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu lewat setiap kehidupan kami, Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, kami percaya boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.